Udah bisa dimulai ya? Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau beberapa minggu kemarin kita sudah membahas untuk analisa air untuk yang metode titrimetri. Nah, untuk hari ini kita akan bahas pengantar praktikum atau prosedur untuk analisa air metode spektrofotometri. Kalau yang kemarin itu titrasi, nah untuk yang spektrofotometri ini nggak pakai titrasi. Ada yang tahu nggak prinsipnya spektrofotometri itu seperti apa? Kalau apa? Kalau titrasi kemarin kan prinsipnya itu adalah jumlah sebelum dan sesudah bereaksi itu sama ketika molaritas titrat dan titrat itu sama atau stoikiometri. Nah, kalau spektrofotometri kira-kira prinsipnya apa? Dia kerjanya berdasarkan apa? Berdasarkan absorbansi bukan Berdasarkan absorbansi. Apa itu absorbansi? penyerapan Penyerapan apa? Yang diserap apa kira-kira? Cahaya. cahaya. Penyerapan cahaya. Jadi spektrofotometri itu bekerja berdasarkan penyerapan cahaya. Nah, spektrofotometri ini dipakai nggak cuma di analisa air, di biomol dipakai, di klinik juga dipakai. Prinsipnya kurang lebih sama, hanya beda sampel, beda panjang gelombang aja. Nah, kemudian kalau spektrofotometri ini kan metode ya, alatnya namanya spektrofotometer. Ada berapa macam spektrofotometer yang Anda tahu? Ada berapa macam? Nah, spektrofotometer pada dasarnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai spektrofotometer visible, ada juga yang disebut sebagai spektrofotometer infrared. Jadi ada yang spektro IR, ada spektro UV, ada juga spektro visible. Jadi ada yang sifatnya ultraviolet, ada yang visible. Nah, spektrofotometer UV itu untuk sampel yang dibaca pada panjang gelombang kurang dari 400. Jadi kalau panjang gelombangnya 200, 300, itu termasuk dalam spektrofotometer UV. Sedangkan untuk sampel dengan panjang gelombang di atas 400 itu menggunakan spektrofotometer visible atau sinar tampak. Nah, kalau UV itu kan nggak kelihatan, jadi biasanya spektro UV itu sampelnya nggak ada warnanya, sampelnya itu cuma jernih aja. Kalau yang visible, karena namanya sinar tampak, berarti sampelnya yang digunakan adalah untuk sampel yang berwarna. Bisa warnanya kuning, bisa warnanya merah, bisa biru, ungu. Pokoknya kalau berwarna pakai visible, kalau tidak berwarna pakai UV. Nah, untuk hari ini kita akan bahas untuk yang visible dulu. Nah, spektrovisible itu juga dibagi lagi menjadi tiga, berdasarkan warna sampelnya. Kalau warnanya kuning, itu dibaca pada panjang gelombang sekitar 400. Nah, jadi panjang gelombang 400-an nanometer itu untuk sampel yang berwarna kuning. Kemudian kalau misal sampelnya berwarna merah, itu dibaca pada panjang gelombang 500-an. Jadi 500 sampai 590-an itu untuk warna merah dan turunannya. Sedangkan kalau warnanya biru itu dibaca pada panjang gelombang 600-an. Jadi dibagi tiga, untuk yang kuning itu 400-an, merah 500-an, kalau yang biru 600-an. Kalau misal warnanya coklat, kira-kira pakai panjang gelombangnya sekitar berapa coklat itu? Oh, sampelnya coklat. Anda bingung nih, nggak tahu mau pakai panjang gelombang berapa. Kira-kira kalau coklat pakai panjang gelombang berapa? 500. 500 merah. Coklat. Coklat itu lebih dekat ke merah apa ke kuning?
Kuning. Kuning, jadi masih di 400-an, 400 ya agak tinggi. Nah, pakai yang panjang gelombang 400-an, karena coklat itu masih turunan dari kuning. Kalau misal ungu itu kira-kira campuran warna apa dan apa? Merah sama biru. Merah sama biru, berarti pakai panjang gelombangnya sekitar berapa? 600. Sekitar 600. sekitar 500 mendekati ke 600. Jadi bisa pakai 570, 580 yang mendekati biru. Nah, itu bisa dipakai. Nah, untuk yang pertama yang akan Anda analisis menggunakan spektrofisibel yaitu penetapan kadar nitrit. Nah, nitrit ini bisa merupakan indikasi bahwa perairan itu tercemar oleh bakteri. Jadi ada beberapa bakteri yang itu kan bisa menghasilkan nitrit. Nah, itu bisa mencemari perairan. Bisa juga perairan itu terkontaminasi oleh limbah rumah tangga. Contohnya eh, limbah-limbah pembusukan, contohnya sayur, buah, dibuang gitu aja. Nah, itu juga bisa menyebabkan kadar nitrit di dalam air meningkat. Bisa juga sumber airnya itu dekat dengan pembuangan, contohnya dekat septic tank. Misal sumurnya sebelahan dengan septic tank, nah itu biasanya kadar nitritnya juga akan meningkat. Nah, biasanya nitrit ini disebabkan, paling banyak disebabkan oleh bakteri-bakteri pembusukan. Nah, untuk nitrit ini juga akan dianalisis menggunakan spektrofisibel menggunakan reagen GRIS. Jadi reagennya adalah reagen GRIS. Reagen GRIS itu isinya adalah asam sulfanilat dan naftil etilen diamin dihidroklorida. Jadi nanti kalau misal Anda kerja beda-beda ya, ada yang GRIS-nya itu sudah jadi, ada yang GRIS-nya belum jadi. Nanti jangan bingung. Kalau misal isi ada asam sulfanilat dan naftil etilen diamin dihidroklorid itu juga bisa dipakai. Jadi isinya GRIS itu campuran dari dua senyawa ini, ada asam sulfanilat, ada juga naftil etilen diamin dihidroklorid. Nah, nitrit ini nanti akan dibaca menggunakan spektro pada panjang gelombang 520 nanometer. Kira-kira nih kalau 520 nanometer udah bisa mengira-ngira ya sampelnya warnanya apa ya? Warnanya itu kurang lebih merah muda untuk nitrit. Nah, prosedurnya dalam spektrofotometer itu kita butuh yang namanya baku. Jadi apapun sampelnya, kalau mau pakai alat spektrofotometer itu kita butuh yang namanya baku. Ada yang tahu nggak baku itu apa? Isinya baku atau fungsinya baku itu buat apa? Baku, kira-kira isinya apa baku itu? Baku itu isinya adalah zat yang kita sudah tahu isinya apa. Kita sudah tahu isinya apa, kita sudah tahu konsentrasinya berapa. Nah, itu disebut sebagai baku. Nah, baku inilah yang akan kita gunakan sebagai apa namanya pembanding. Sampel yang kita nggak tahu kadarnya itu berapa, konsentrasinya berapa, kita nggak tahu. Nah, dibandingkan dengan baku. Kalau kadarnya itu sama, absorbansinya itu juga kurang lebih akan sama. Nah, nanti ketika Anda praktikum offline, insya Allah awal 2022, insya Allah sudah bisa praktikum offline. Nah, di lab itu sudah disediakan baku nitrit konsentrasinya 100 ppm. Yang disediakan itu konsentrasinya 100 ppm. Nah, padahal alat spektro itu kan bekerjanya berdasarkan penyerapan cahaya ya. Kira-kira kalau konsentrasinya tinggi, cahaya yang diserap itu banyak atau malah sedikit? Kalau konsentrasinya tinggi, cahaya yang diserap banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit. Atau gini deh, yang paling gampang. Kalau misal ada sirup, sirup yang kental sama sirup yang encer. Anda kasih cahaya gitu, disinari pakai cahaya.
Yang nembus cahayanya itu yang sirupnya encer apa yang sirupnya kental? Yang encer. Encer. Yang encer. Encer. Berarti kalau gitu yang cahayanya terserap lebih banyak itu yang konsentrasinya tinggi apa yang konsentrasinya rendah? Rendah. Konsentrasinya rendah. Nah, diulang lagi deh, pakai contoh sirup lagi. Kayak tadi ada sirup dua, yang satu sirupnya kental, yang satu sirupnya encer. Anda sinari pakai cahaya, pakai senter. Yang senternya nembus cahayanya, yang tinggi, yang kental apa yang encer? Yang encer. Yang encer nembus. Kalau cahayanya nembus, berarti cahayanya itu diserap sama si sirup apa enggak? Tidak. Enggak. Kalau dia diteruskan, berarti yang diserap itu sedikit. Nah, jadi kalau dikembaliin lagi, sampel yang konsentrasinya tinggi itu lebih menyerap cahaya atau lebih meneruskan cahaya? Meneruskan cahaya. Nah, jadi sampel yang konsentrasinya lebih tinggi, dia akan menyerap cahaya lebih banyak. Cahaya yang diserap itu lebih banyak. Cahaya yang diteruskan lebih sedikit. Nah, cahaya yang diserap ini disebut sebagai absorbansi. Absorbansi itu adalah cahaya yang diserap. Kemudian ada juga cahaya yang diteruskan. Cahaya yang diteruskan atau sinar yang diteruskan itu disebut sebagai transmitansi. Jadi kalau yang diserap itu absorbansi, yang diteruskan itu transmitansi. Nah, alat spektro itu juga punya apa ya namanya? Punya kemampuan yang berbeda-beda, punya spesifisitas yang berbeda-beda. Absorbansi yang bagus itu kalau absorbansinya kurang dari satu. Jadi spektro kalau absorbansinya lebih dari satu itu jelek. Nah, absorbansi yang bagus itu kurang dari satu. Artinya apa? Kalau absorbansi satu itu artinya semua sampel, semua cahaya itu diserap. Kalau apa namanya absorbansinya satu. Tetapi kalau kurang dari satu, artinya ada sebagian cahaya yang diserap, ada sebagian cahaya yang diteruskan. Nah, yang bagus itu yang seperti itu, sebagian diserap, sebagian diteruskan. Nah, kalau bakunya itu 100 ppm, semua cahaya itu diserap, semua cahaya diserap, nggak ada yang diteruskan. Akhirnya kan alatnya bingung mau bacanya gimana. Karena yang dibaca sama alat itu kan sisa cahayanya, dikurangi yang tadi diserap. Nah, karena dia terlalu pekat sehingga harus diencerkan terlebih dahulu. Kalau terlalu pekat semuanya diserap, nggak bisa dihitung. Jelek absorbansinya, sehingga harus diencerkan. Nah, untuk nitrit yang bisa dibaca oleh spektro yang absorbansinya bagus, itu kalau konsentrasinya antara 0,1 sampai 1 ppm. Nah, absorbansi yang bagus itu 0,1 sampai 1 ppm untuk nitrit. Padahal yang Anda punya itu kan konsentrasinya 100 ppm. Kira-kira bisa nggak Anda ngencerin dari 100 ppm menjadi 0,1 ppm secara langsung? Bisa nggak? Kalau mau ngencerin 100 ppm ke 0,1 ppm, pakainya rumus apa? Misal nih Anda mau membuat baku 0,1 ppm sebanyak 50 mili. Cara bikinnya gimana? Di media reagen. Rumus pengenceran masih ingat? Rumus pengenceran V1N1 sama dengan V2N2. Ada yang masih ingat nggak? Masih ya. Nah, jadi misal nih, misal mau membuat baku 0,1 ppm sebanyak 50 mili. Ngitungnya gimana? Kan V1N1 sama dengan V2. Kali N2. Wah, ini jelek tulisannya nggak apa-apa ya. Nah, V1-nya berapa berarti? Belum diketahui. Yang dicari. V1 yang dicari. N1-nya? 100 ppm. 100 ppm.
sama dengan V2-nya. 50 ppm. V2-nya 50, N2-nya 0,1. 0,1, ketemunya 5 per 100 atau 0,005 mili. Jadi Anda harus ngambil sebanyak 0,05 mili. Padahal ini konsentrasinya itu ppm. ppm itu part per million per sejuta. Kira-kira susah nggak ngambil 0,05 mili? Sah. Susah, apalagi sepersejuta. Kelebihan setetes aja itu hasilnya langsung beda jauh karena susah, jadi nggak bisa langsung bikin 0,1 ppm, nggak bisa. Harus melalui pengenceran bertingkat. Nah, yang pertama Anda buat dulu untuk konsentrasi 10 ppm dulu. Anda buat dulu untuk 10 ppm sebanyak 100 mili. Caranya sama, V1 kali N1 atau kali ppm 1 sama dengan V2 kali N2 atau kali ppm 2. Ketemu volumenya adalah 10 mili. Jadi yang pertama Anda pipet dulu, baku nitrik yang 100 ppm ini Anda pipet sebanyak 10 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam labu 100. Lalu ditambah aquades sampai tanda batas, kemudian dihomogenkan. Nah, jadi dipipet, bakunya yang tadi 100 ppm, dipipet 10 mili, kemudian dimasukkan ke dalam labu 100, ditambah aquades sampai tanda batas, kemudian dihomogenkan. Nah, nanti kalau Anda mengencerkan pakai labu, hati-hati ya, labu ini kan ada tanda batasnya. Kalau sudah dekat tanda batas, pakai pipet tetes, pelan-pelan, jadi tetes demi tetes. Kalau kebablasan, boleh nggak dipakai? Misalnya kan tanda batasnya di sini. Oh, Anda kebablasan di sini, nambahin aquadesnya. Boleh nggak ini dipakai? Yang tadi lebih diambil lagi. Enggak boleh. Nggak boleh. Kalau Anda kebablasan, ini harus dibuang. Harus diulang lagi. Jadi kalau sudah dekat tanda batas, pakai pipet tetes, nambahinnya tetes demi tetes. Orang Jawa bilang tuh jangan kesusu. Nah, kemudian kalau sudah jadi baku 10 ppm, selanjutnya baku 10 ppm-nya diencerkan menjadi baku 0,1 sampai 1 ppm. Volumenya sama, 50 mili semua. Cara ngitungnya juga sama, pakai rumus pengenceran. Nah, untuk yang 0,1 ppm itu butuhnya 0,5 mili. Untuk yang 0,2 ppm butuhnya 1 mili dan seterusnya. Sampai yang 1 ppm itu butuhnya 5 mili. Jadi cara ngitungnya sama. Nah, kemudian kalau sudah siap, perhitungannya sudah siap, Anda siapkan 8 buah labu ukuran 50 mili. Nanti Anda bikin bakunya cukup 5 aja, nggak usah 10. Kalau 10 kebanyakan. Nanti bikinnya bisa 0,1 sampai 0,5 atau 0,6 sampai 1,0. Kalau sudah Anda siapkan 8 buah labu, semuanya ukuran 50 mili. Labu yang pertama ini Anda gunakan untuk blanko. Labu yang kedua sampai labu yang ke-6 Anda gunakan untuk baku, sedangkan labu ke-7 dan labu ke-8 Anda gunakan untuk sampel. Nah, dalam spektro kita juga butuh yang namanya blanko. Fungsinya buat apa blanko itu? Kira-kira? Sebagai pembanding hasil negatif. Sebagai? Pembanding hasil negatif. Pembanding hasil negatif itu maksudnya gimana? Yang menunjukkan hasil negatif. Yang menunjukkan hasil negatif. Nah, kalau ini kebetulan kita pakainya blankonya aquades. Nah, tadi spektro itu kan kerjanya berdasarkan penyerapan cahaya ya. Kira-kira aquades atau air itu menyerap cahaya atau enggak? Enggak. Masa? Coba Anda kalau nyanterin air, kira-kira apakah langsung lurus gitu cahayanya atau ada yang dibiaskan, ada yang diserap? Berserap. Ada nggak yang diserap kira-kira?
Ada. Nah, jadi air atau aqueous itu juga bisa menyerap cahaya meskipun hanya sedikit. Jadi nggak sebanyak sampel yang diserap. Yang diserap itu sedikit. Tetapi meskipun sedikit, dia juga bisa mempengaruhi perhitungan. Sehingga dia harus di setting blank, dianggap tidak menyerap cahaya. Misal tadinya menyerap cahaya, nanti ada pengaturannya, dipencet setting blank, nah itu dianggap semua cahaya sudah diteruskan. Jadi dinolkan, dianggap tidak menyerap cahaya. Nah, kalau sudah tidak menyerap cahaya, baru yang lain bisa dipakai. Nah, yang pertama Anda siapkan dulu belangko. Belangkonya itu adalah aqueous. Belangko yang dipakai itu adalah zat yang digunakan untuk melarutkan atau mengencerkan sampel. Jadi kalau sampelnya diencerkannya pakai aqueous, ya berarti belangkonya pakai aqueous. Kalau misal sampelnya dilarutinya di senyawa organik, pelarut organik, ya berarti belangkonya pakai pelarut organik. Kalau sampelnya dilarutkan di asam, ya berarti belangkonya pakai larutan asam tersebut. Jadi belangko adalah zat yang digunakan untuk melarutkan sampel. Nah, yang pertama Anda siapkan dulu, labu pertama Anda siapkan untuk belangko, Anda isi aqueous. Anda isi aqueous kurang lebih 1 mili atau 1 cm sebelum tanda batas. Jadi cukup dituang aja sampai 1 mili atau 1 cm sebelum tanda batas. Kemudian Anda sisihkan dulu, jangan diapa-apain. Kemudian setelah itu, Anda siapkan 5 labu lagi yang Anda gunakan untuk baku. Nah, ini contohnya Anda mau bikin bakunya, baku konsentrasi 0,1 sampai 0,5. Kalau yang 0,1 tadi, berapa mili yang dipipet, yang dimasukkan? 0,5. 0,5. Kalau yang 0,2? 1 mili. 1. Kalau yang 0,3? 1,5. 1,5. Jadi Anda ambil yang di sini 0,5 mili, yang di sini 1 mili, 1,5, 2, dan juga 2,5 mili dimasukkan. Ngambilnya nanti pakai buret supaya teliti, jangan pakai gelas ukur, jangan pakai pipet, karena ini kuantitatif. Kelebihan setetes atau kurang setetes itu sangat berefek. Jadi harus benar-benar teliti. Bisa pakai buret, bisa pakai pipet mikro. Nah, ini kan sudah ada masukan, ada yang setengah, 1, 1,5, 2, 2,5. Volumenya sama atau beda-beda nih masing-masing labu? Beda-beda. Beda. Beda. Volumenya kan beda ya, jadi harus ditambah aqueous dulu, diencerkan dulu dengan aqueous. Ditambah aqueous dulu sampai volumenya sama seperti belangko. Jadi ditambah aqueous sampai volumenya sama seperti belangko. Belangkonya kan tadi aqueous sampai 1 mili atau 1 cm sebelum tanda batas, jadi Anda tambah aqueous sampai ketinggiannya kurang lebih 1 mili atau 1 cm sebelum tanda batas. Biar gampang, nanti kalau Anda praktikum, cari labu yang merek dan tanda batasnya sama. Kalau mereknya sama itu kan biasanya tanda batasnya tingginya juga sama, jadi lebih gampang. Nah, kalau sudah setinggi belangko semua, volumenya Anda sisihkan dulu, jangan diapa-apakan. Kemudian Anda siapkan sampel. Sampelnya harus duplo. Anda pipet sampelnya masing-masing 10 mili. Jadi di labu yang ke-7 Anda masukkan 10 mili, labu yang ke-8 juga Anda masukkan 10 mili. Nah, ini kan volumenya juga masih beda nih dengan si belangko. Anda tambah aqueous juga sampai volumenya sama seperti volume belangko. Sampai volumenya kurang lebih 1 mili atau 1 cm sebelum tanda batas. Nah, sekarang kalau sudah ditambah aqueous semua, tingginya sudah sama semua, volumenya sudah sama semua? Sudah. Sudah. Nah, kalau misal belangko, baku, sampel volumenya sudah sama semua, baru Anda tambah dengan reaksi. Jadi kalau belum sama, jangan ditambah reaksi dulu. Kalau sudah sama semua volumenya, baru Anda tambah reaksi. Reaksinya yaitu reagen grease. Nah, jadi Anda tambah reagen grease, seujung aja, seujung sendok. Anda tambah, kemudian Anda tepatkan dengan
Aquades sampai tanda batas. Tadi kan baru 1 senti ya, atau 1 mili sebelum tanda batas, belum sampai tanda batas, selanjutnya Anda tepatkan dengan Aquades sampai tanda batas. Kalau udah sampai tanda batas, sudah ditepatkan, Anda homogenkan, kemudian dituang di kuvet, lalu dibaca di spektro panjang gelombangnya 520 nanometer. Nah, sebelum Anda masukkan ke dalam spektronya ini harus di-setting dulu. Nah, ini adalah alat spektrofisible yang nanti akan Anda gunakan. Yang pertama yang Anda setting adalah Anda setting panjang gelombangnya dulu. Nah, ini kan ada tanda panah dan tanda turun yang satuannya nanometer. Nah, ini adalah untuk mengatur panjang gelombang. Ini di sini sebenarnya ada tombol tapi ditutup. Kenapa kok ditutup? Karena kadang suka pada iseng mencet-mencet ini. Ini adalah untuk nyeting alat, makanya ditutup, jangan dipencet-pencet. Nah, Anda setting panjang gelombangnya 520 nanometer. Kalau misal baru dipakai di sini masih 400, ya berarti Anda naikkan sampai 520. Atau kalau misal settingan sebelumnya 600, ya Anda turunkan sampai 520. Nah, kalau sudah panjang gelombangnya sudah ketemu 520, selanjutnya Anda tekan ATC sampai T, sampai ke settingan transmitansi. Kalau sudah sampai transmitansi, Anda pencet 0 ABS atau setting blank untuk mengatur supaya semua cahaya itu diteruskan. Anda pencet 0 ABS sampai nanti di sini ada keluar tulisan 100% diteruskan atau 100% T. Transmitannya 100%, artinya 100% cahaya diteruskan. Kemudian setelah itu Anda setting lagi, Anda tekan lagi ATC sampai keluar huruf A. Kalau sudah keluar huruf A, baru blankonya Anda masukkan ke dalam. Blankonya Anda masukkan, kemudian Anda pencet lagi setting blank sampai absorbansinya jadi 0. Artinya tidak ada cahaya yang diserap sama si blanko. Nah, kalau sudah 0, di sini sudah 0,000, baru bakunya atau sampelnya bisa Anda masukkan. Jadi blanko absorbansinya harus 0,000. Artinya apa? Kalau 0,000 artinya sudah tidak ada lagi cahaya yang diserap, semua cahaya sudah diteruskan. Kalau masih ada absorbansinya, blankonya, berarti masih ada cahaya yang diserap. Anda nyeting alatnya belum betul. Nah, nanti di lab sudah ada prosedurnya, tinggal dibaca aja. Di dinding itu sudah ada manual prosedur gimana cara mengoperasikan alat. Nanti kalau baru pertama, nanti bisa didampingi mbak-mbak dan mas-mas laboran. Kalau sudah, nanti akan keluar absorbansi. Jadi Anda nanti cukup 5 aja ya, pakai konsentrasinya 5 aja, 0,1 sampai 0,5 atau 0,6 sampai 1,0. Nah, ini keluar absorbansinya. Ada yang tahu nggak absorbansi yang bagus itu yang seperti apa? Dari sampel yang dari baku yang konsentrasi paling kecil sampai baku yang konsentrasi paling besar, absorbansi yang bagus itu yang seperti apa? Bertingkat. Bertingkat, betul. Jadi semakin besar konsentrasi, cahaya yang diserap itu kan juga semakin banyak. Kalau konsentrasinya makin tinggi, cahaya yang diserap itu juga akan semakin banyak. Kalau cahaya yang diserap semakin banyak, absorbansinya otomatis juga akan semakin naik. Absorbansinya juga semakin tinggi. Nah, jadi absorbansi yang baik itu konsentrasi yang paling kecil sampai konsentrasi yang paling tinggi, absorbansinya itu harus terus naik. Nggak boleh turun. Kalau misal nanti Anda ngerjakan absorbansinya turun, berarti Anda ada yang salah waktu mengerjakan. Atau absorbansinya sama semua. Kalau absorbansinya sama semua, berarti Anda salah waktu ngecerin. Volume yang Anda pipet jangan-jangan sama semua. Makanya absorbansinya sama.
Kemudian tinggal Anda hitung. Yang pertama, Anda bisa menghitung menggunakan baku tunggal. Rumusnya kalau untuk baku tunggal yaitu absorbansi sampel dibagi dengan absorbansi baku dikali dengan konsentrasi baku dikali dengan pengenceran sampel. Nah, ini contoh. Kalau mau ngitung sampel 1. Sampel 1 kan absorbansinya 0,276. Anda masukkan di sini. Absorbansinya 0,276. Kemudian Anda masukkan juga absorbansi baku. Absorbansi baku yang Anda masukkan absorbansi baku yang mana? Ini kan ada 5 nih bakunya, ada 0,169, ada 345, ada 543. Yang Anda pakai yang mana? 0,2. 0,273. Kalau untuk baku tunggal, absorbansi baku yang Anda pakai adalah absorbansi baku yang paling mendekati dengan absorbansi sampel. Sampelnya kan tadi 0,276. Nah, Anda cari dari 5 ini mana yang paling mendekati dengan absorbansi sampel. Yang paling mendekati kan ini 0,273. Jadi dimasukkan absorbansi bakunya 0,273. Kemudian dikali dengan konsentrasi baku. Nah, 0,273 ini konsentrasinya berapa? Oh, 0,273 ini konsentrasinya adalah 0,2 ppm. Jadi konsentrasi bakunya adalah 0,2 ppm. Dikali dengan pengenceran sampel. Kira-kira pengenceran sampelnya berapa kali kalau kayak gini? Prosedurnya tadi. Nah, kalau prosedurnya seperti ini, pengenceran sampelnya berapa kali? Ini yang sampel. Kira-kira pengencerannya berapa kali? Sampelnya dipipet berapa mili? Sampelnya berapa mili? 10. Sampelnya 10 mili. 10. Dimasukkan ke labu berapa? 50. 50. Berarti pengencerannya berapa kali? 5. 5. Jadi pengencerannya adalah 5 kali. Dari mana 5 kali? 50 per 10. Apa artinya 50 per 10? 50 per 10 itu artinya sampelnya 10 mili dijadikan 50 mili. Nah, itu artinya 50 per 10. Pengencerannya berarti 5 kali. Kemudian dimasukkan. Nah, ini contohnya ketemu apa namanya? Sampel 1 ketemunya 1,01 ppm, sampel 2 ketemunya 1,03 ppm. Nah, kalau sampel 1 dan sampel 2 kadarnya kurang lebih sama, berarti hasilnya Anda rata-rata. Kalau sampel 1 dan sampel 2 hasilnya kurang lebih sama. Kalau misal beda, boleh nggak di rata-rata? Misal sampel 1 1,01, sampel 2-nya 1,80. Boleh nggak di rata-rata? Tidak. Nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Terlalu jauh. Karena terlalu jauh. Artinya apa kalau terlalu jauh? Tidak valid. Artinya nggak valid, pasti ada yang salah. Anda kan sampelnya sama, reagennya sama, alatnya sama, prosedurnya sama, harusnya hasilnya juga kurang lebih sama. Kalau ketemunya beda, berarti Anda ada yang salah waktu ngerjain. Kalau ada yang salah Anda rata-rata, ya sudah pasti salah. Nah, besok kalau misalnya ada yang salah, diulang lagi. Gitu. Kemudian di rata-rata. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu menggunakan kurva baku atau kurva kalibrasi. Jadi sering disebut kurva baku, sering juga disebut sebagai kurva kalibrasi. Nah, ini contohnya. Ada konsentrasi 0,1 sampai 1,0, absorbansinya juga udah didapat 0,169 sampai 0,866. Ada yang tahu nggak ngeluarin persamaan garis linier itu kayak gimana? Cara membuat kurva baku. Biomol udah dapat.
Sudah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Gimana cara bikin kurva bakunya? Kalau punya data kayak gini. Nah, tinggal di blok aja. Jadi di blok, kemudian insert grafik. Nah, dimasukkan grafik, dimasukkan, kemudian Anda klik kanan, add trend line. Diklik equation dan juga R square-nya. Jadi bisa ya pakai Excel. Nah, ini adalah yang disebut sebagai persamaan garis linier atau persamaan kurva baku atau kurva kalibrasi. Y ini menyatakan absorbansi, sedangkan X itu menyatakan konsentrasi. Y ini absorbansi, X itu adalah konsentrasi. Yang akan Anda cari adalah X atau konsentrasinya. Yang Anda ketahui adalah Y atau absorbansinya. Ada yang tahu nggak? Kurva baku atau kurva kalibrasi yang bagus itu kalau R square-nya berapa? Ini kan ketemu R square-nya 0,992. Ini artinya bagus atau enggak nih? Bagus. Bagus? Bagus. Bagus atau enggak? Bagus. Atau kalau dilihat dari gambarnya deh, dari garisnya tuh bagus atau enggak dari gambarnya? Bagus, Pak. Bagus? Atau coba tak ganti lagi, tak ganti deh. Kayak gini. Bagus nggak ini? Kalau Anda dapat kurva baku kayak gini. Enggak. Kurang. Enggak. Kenapa kok nggak bagus? Karena tidak linear. Lurus, tidak linear. Kenapa? Karena Nggak tidak lurus. Jadi bisa lurus, dilihat. Pak, Kalau linear. titik-titiknya ini nggak lurus, artinya dia nggak linier. Kalau dia nggak linier, R square-nya itu juga pasti jelek. Jadi R square yang bagus itu di atas 0,995. Jadi R square yang bagus itu lebih dari 0,995. Artinya apa? Kalau R square-nya 0,995, artinya tingkat kebenarannya atau kevalitan datanya itu 0,9, artinya 99,5% benar. Kalau 0,99, kalau 0,995 itu artinya tingkat kebenarannya itu sekitar 99,5%. Berarti kesalahannya hanya 0,5% aja. Tingkat kesalahannya sekitar 0,5%. Kalau ininya lebih rendah, misal 0,91, berarti kesalahannya sampai hampir 10%. Berarti kan tingkat kebenarannya hanya 91%, kesalahannya 9% lebih. Nah, jadi R-square yang bagus itu adalah lebih dari 0,995. Nah, kalau dapat kayak gini, kira-kira apa yang Anda lakukan? Kalau kurang dari 0,995 itu kan berarti ada yang salah nih. Baku Anda waktu Anda ngerjakan ada yang salah. Kira-kira yang salah yang mana nih? Kalau dari gambar ini. Dari gambar ini kira-kira ada yang salah nggak? Tadi kalau linear, taunya linear tuh dari mana? Titik-titiknya gimana? Lurus. Titik lurus kalau yang linear. Nah, kalau kayak gini kira-kira ada yang salah nggak kalau kayak gini? Ada yang melenceng nggak? Ada. Ada yang mana? 0,3. 0,3 dan 0,5. dan 0,3 dan 0,5. Nah, kalau kayak gini Anda bisa ngelihat oh yang 0,3 ini kok dia nggak lurus ya, berarti yang 0,3 ini salah, diulang lagi. Oh, setelah diulang kok jadinya misal nah, oh lebih bagus. Terus yang 0,5 ini kok juga masih melenceng dari garis, diulang lagi. 0,5. Oh, jadinya akhirnya jadi lebih bagus. Jadi kalau misalnya Anda dapat kurva baku yang
naik turun. Nah, apalagi misal dapatnya kayak gini. Nah, ini kan apa bahasa Jawanya tuh pating mecotot, berarti Anda waktu mengerjakan bakunya kurang teliti. Karena ini satuannya ppm, part per million. 1/1 juta. Kelebihan 1 tetes aja itu sudah bisa mempengaruhi hasil. Jadi harus benar-benar teliti. Jadi kalau dapat kayak gini, diulang lagi sampai dapat yang bagus. Nah, kalau misal Anda bikin bakunya bagus, kayak tadi R-square-nya 0,995, misal dihitung pakai baku tunggal, mau pakai yang manapun hasilnya pasti akan sama. Nah, kalau sudah kayak gini, misal ketemu persamaan garisnya, Y sama dengan 0,7692X plus 0,00983. Gimana cara ngitung konsentrasinya? Kalau dapat persamaan garisnya kayak gini, ngitung konsentrasinya gimana? Y tadi itu apa? Absorbensi. Absorbansi. X itu? Konsentrasi, Pak. Konsentrasi. X itu adalah konsentrasi. Anda kan dapat datanya absorbansi. Yang Anda cari adalah konsentrasi. Jadi dibalik. Dapat persamaan Y sama dengan AX plus B, dibalik jadi X. Yang Anda carikan X atau konsentrasi. Rumusnya X jadi apa? Jadi gimana kalau kayak gini? Jadi dibalik, kalau Anda bingung, yang ininya dulu. Y-nya digabung. Y min 0,00983 sama dengan 0,7692 X. X sama dengan Y min 0,00983 dibagi dengan 0,7692. Jadi bisa ya mengubah ini ya. Ini nanti Anda pakai nggak cuma di analisa air, di biomol juga Anda pakai ini, pakai alat yang sama. Dikali dengan pengenceran sampel. Nah, kalau misal Anda mau ngitung pakai baku tunggal. Nah, misal nih Anda dapat hasil kayak gini. Untuk yang sampel 1, absorbansi sampelnya Anda masukkan berapa kalau baku tunggal? Absorbansi sampelnya berapa? 0,276. Anda masukkan di sini 0,276. Kemudian absorbansi bakunya yang Anda pakai yang mana? Kalau datanya kayak gini. Yang Anda pakai yang 0,169, 240, 345, 268, apa 543? Yang Anda pakai yang mana? 0,251. 251 dari mana ya? Pak, itu layarnya belum berubah, Bapak. Nah, kalau kayak gini, absorbansi sampelnya kan 0,276. Yang sampel 1 0,276. Absorbansi baku yang Anda pakai yang mana? Yang 169, 240, 345, 268 atau 543? 240. 268. 240. 268 atau 240?
240. 268. 268. 268 atau 240? 240. 268. Nah, kira-kira dilihat lagi. Ini dari konsentrasi yang paling kecil sampai konsentrasi yang paling besar, absorbansinya naik atau naik turun? Naik turun. Kalau naik turun berarti ada yang salah atau enggak? Ada yang salah. Ada yang salah. Kira-kira yang salah yang mana? 0,4. 8. Ini kan dari 0,169 naik ke 240. Naik lagi ke 0,345. Loh kok turun ke 0,268? Terus naik lagi ke 0,543. Ini kan dia turun nih. Kalau ini turun sendiri berarti dia benar apa salah? Salah. Salah. Karena dia ini kan turun, harusnya absorbansi itu dari konsentrasi yang paling kecil sampai konsentrasi yang paling besar itu absorbansinya harus selalu naik. Nggak boleh turun. Nah, ini kan ada yang turun satu nih. Dia sudah pasti salah. Dia kan turun, berarti dia salah, dicoret. Kalau ini salah, Anda pakai untuk ngitung, hasilnya kira-kira salah apa enggak? Salah. Ya salah, udah tahu salah, dipakai ngitung ya pasti salah. Jadi Anda pakai yang mana? 240. Pakai yang 240. Jadi lebih jauh sedikit nggak apa-apa dipakai. Karena ini sudah pasti salah kalau dipaksa dipakai ngitung udah pasti salah. Nah, kalau Anda bikin bakunya benar, mau Anda mau pakai 240, mau pakai 169, mau pakai 345, mau pakai 543, hasilnya itu nantinya kurang lebih sama kalau Anda bikin bakunya benar. Kalau linier tadi, kalau misal R-nya bisa 0,995, mau pakai yang manapun, itu hasilnya kurang lebih sama. Tapi kalau Anda bikinnya acak-acakan, ya pasti hasilnya jauh beda. Sampai sini untuk nitrit ada yang ditanyakan? Bisa ya? Nah, untuk hari ini, untuk pengantar nitrit cukup sekian aja. Untuk hari ini nggak ada kuis, tapi Anda cukup ngisi iFICUS aja. Silahkan nanti absennya lewat iFICUS. Kuisnya 2 minggu lagi, karena minggu depan Meet. Ada yang ditanyakan?